Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis dan kisah horor yang berjudul Widarpa Dayu Sambara. Cerita ini ditulis oleh Dioseta. Buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Widarpa Dayu Sambara. Suara deru peperangan telah berlangsung selama 17 hari. Perebutan wilayah Setrageni sudah hampir mencapai puncaknya ketika pasukan dari ketiga patih terbalik utusan Prabu Arya Darwawijaya berhasil melumpuhkan prajurit kerajaan yang berkuasa terhadap wilayah itu. "Andaka, buka jalan!" perintah Patih Gardapati yang bersiap menyerang lini terakhir pasukan musuh. Sebuah tombak pusaka berwarna hitam dilemparkan dari atas kuda oleh Patih Andaka menuju wilayah musuh. Seketika pasukan yang bertempur di tempat itu bercerai-berai hingga terbentuk ruang kosong yang langsung menuju musuh. "Giliranmu Gardapati, selesaikan pertempuran ini." Ratusan pasukan yang dipimpin oleh Patih Gardapati menyerbu menuju panglima pasukan musuh. Sebuah pedang pusaka miliknya diangkat ke langit, dan seketika seluruh pasukan yang dipimpin memiliki kekuatan yang melimpah. Satu persatu pasukan penjaga istana Setrageni tumbang oleh pasukan Gardapati, sampai akhirnya terhenti ajian pelindung bumi yang dirapalkan oleh seseorang. Itu adalah Raja Indrajaya yang sedang menempati tahta di istana Setrageni. "Raja sendiri yang datang menghadapi kami. Apa kalian sudah putus asa?" ucap Gardapati dengan sombongnya dari atas kudanya, seolah sudah siap menghadapi segalanya. Raja itu bersiap maju menghadapi Gardapati dan Andaka yang menyusupnya. "Jangan sombong kalian. Jika bukan karena ketiga pusaka yang kalian miliki, kalian tidak akan mampu mengalahkanku. Kalau kalian berani, rebut tahtaku tanpa pusaka kalian," ucap Raja Indrajaya yang mencoba memancing musuhnya itu. "Kau pikir kami bodoh? Untuk apa kami meladanimu ketika kemenangan sudah di depan mata?" Andaka yang sadar akan umpan musuhnya itu bersiap menyelesaikan tugasnya. Raja Indrajaya yang kehabisan akal terpaksa menghadapi ribuan pasukan musuh di hadapannya dengan sisa-sisa prajuritnya yang masih sanggup bertarung. "Tunggu!" Suara yang menggelegar terdengar dari tengah-tengah pasukan. "Bagaimana hal menarik ini bisa melewatiku?" ucap seorang patih yang melompat dari tengah kerumunan menuju ke sisi Gardapati dan Andaka. "Gardapati, Andaka, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku bisa mengalahkan tanpa pusaka, wilayah Setrageni ini menjadi kekuasaanku. Bagaimana?" ucap Patih Widarpa kepada kedua patih di sebelahnya itu. "Lalu kalau kalah?" "Kalau aku kalah, berarti aku mati. Wilayah kekuasaanku menjadi milik kalian," jawab Patih Widarpa yang terlihat semangat. "Menarik, Gardapati. Biarkan patih gila kita itu cari mati. Kalaupun dia kalah, kita masih bisa membunuh raja bodoh itu." Andaka menyetujui tawaran dari Widarpa. Gardapati setuju dan membuat ruang untuk sebuah duel pertarungan. Raja Indrajaya merasa sedikit lega, walaupun sepertinya yang ia lakukan itu hanya mengulur waktu saja. Sebuah keris ditancapkan ke tanah.
prajurit yang melihat kejadian itu membuat ruang untuk duel antara dua kesatria ini. Yang terhormat Raja Indrajaya, kuterima tantanganmu. Keris pusaka Sukmageni kuletakkan di sini hingga pertarungan kita berakhir. Tidak hanya keris, pedang yang selama ini ia gunakan untuk bertarung pun dibuang ke tanah. Widarpa, tanpa pusaka bukan berarti tanpa senjata. Jangan cari mati. Gardapati mencoba memperingatkan. Kalian nonton saja dari sana, jawab Patih Widarpa yang segera melompat untuk menyerang Raja Indrajaya dengan tangan kosong. Sebuah ajian seperti telah dibacakan untuk menguatkan pukulan Patih Widarpa. Namun sebelum sempat mendarat di tubuh sang raja, serangannya terpental dengan ilmu pertahanan yang tidak kalah kuat. Satu persatu tebasan pedang dihunuskan ke tubuh Patih Widarpa, namun tidak ada satupun yang mengenainya. Aku mengakui kehebatanmu, Patih Widarpa. Belum ada seorang yang menguasai ajian sabuk angin sehebat ini. Namun aku tidak boleh kalah untuk melindungi rakyatku. Seketika sebuah mantra diucapkan oleh Raja Indrajaya. Pedang yang saat ini digunakan menjadi bersinar emas dan terbang menyerang Patih Widarpa. Kau curang, Indrajaya. Katamu tidak ada pusaka di pertarungan ini, ucap Patih Andaka yang merasa dicurangi. Bukan pusaka. Aku tahu ilmu itu. Indrajaya mengorbankan separuh nyawanya untuk mengendalikan pedang itu, bantah Patih Widarpa yang mulai kewalahan. Pukulan bertubi-tubi diarahkan ke Patih Widarpa, ditambah serangan pedang yang melayang mengincar dirinya. Aku mengagumi pengorbananmu, Raja. Namun sayang sekali, kerajaan kami harus menang. Patih Widarpa kembali membacakan sebuah mantra. Seketika, seluruh otot di tubuhnya terlihat mengeras. Kukunya bertambah panjang dan kesadarannya terlihat memudar. Patih gila. Dia menggunakan ajian Segoro Demit di peperangan yang sudah pasti kita menangkan, ucap Gardapati yang heran dengan kelakuan Patih Widarpa. Tanpa menunggu lama, Patih Widarpa yang hampir kehilangan kesadarannya melompat menyerang Raja Indrajaya tanpa memperdulikan serangan dari musuhnya. Pedang yang telah diisi oleh kesadaran Raja Indrajaya terlihat gentar dengan kehadiran Patih Widarpa yang telah dirasuki puluhan makhluk halus. Seperti layaknya mempermainkan anak kecil. Pukulan demi pukulan menghujani sang raja, layaknya setan yang terlepas dari kurungan. Patih Widarpa melompat tanpa kendali dan terus menyerang dengan tangan yang lebih pantas disebut cakar. Tidak ada kesempatan untuk menang bagi raja pemimpin wilayah Setragening yang mencoba melindungi rakyatnya itu. Bahkan satu tarikan nafas pun tidak diberikan kesempatan oleh Patih Widarpa. Namun ketika raja sudah hampir tidak sadarkan diri, Patih Widarpa mendapati kesadaran kembali dan menghentikan serangannya. Habisi Widarpa, kita teriakan kemenangan kita, ucapan Gardapati diikuti teriakan pasukan-pasukannya. Sudah, cukup. Kau sudah kalah. Jatuhkan senjatamu dan menyerah. Patih Widarpa melakukan yang berkebalikan dengan ucapan Gardapati. Tidak, lebih baik aku mati daripada mengorbankan rakyatku, tolak Raja Indrajaya yang sudah sekarat. Setrageni akan menjadi wilayahku. Aku tidak akan menyakiti rakyatmu. Hanya mereka yang turut campur membakar desa kami yang akan diadili, dan kau yang akan menjadi tawanan kami, ucap Widarpa kepada musuhnya yang sudah sekarat itu. Raja itu berpikir sejenak, sebuah ucapan yang sangat ia tidak duga dari musuh yang mencoba menghabisinya tadi. Baik, aku menyerah. Lakukan apapun padaku, namun jangan sakiti rakyatku. Raja itu menjatuhkan pedang dan mencopot mahkota dari kepalanya. Patih Widarpa mengambil mahkota itu dan mengangkatnya sebagai tanda kemenangan. Hentikan pertempuran. Raja kalian sudah menyerah.
teriak Patih Widarpa yang segera dipahami oleh anak buah Raja Indrajaya. Semua pasukan kerajaan Dharmawijaya, mundur! Wilayah Setrageni hanya diisi oleh pasukan Widarpa. Teriaknya sekali lagi sambil melirik ke arah kedua patih lainnya. Kedua patih itu hanya menggeleng-gelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kau gila, Widarpa. Tapi ku akui kemampuanmu. Pasukan Andaka, mundur! Teriak Andaka yang merespon isyarat Widarpa. Tidak lama setelahnya, pasukan Gardapati juga mundur, seolah mengakui wilayah itu adalah wilayah Patih Widarpa. Layaknya akhir dari sebuah peperangan, pasukan-pasukan Widarpa menahan petinggi-petinggi pesuruh itu untuk membawanya ke kem tahanan. Namun sebelum pasukannya menangkap Raja Indrajaya, Patih Andaka mengambil kembali kerisnya dan menghampiri raja itu. Ini adalah pusakaku, keris Sukmageni, ucap Patih Widarpa yang mengangkat keris itu ke hadapan sang Raja Indrajaya. Tidak berhenti sampai di situ, ia melukai tangannya dengan keris pusakanya hingga darahnya mengalir di antara bilah keris itu. Seketika darah Patih Widarpa itu berubah menjadi api dan menetes ke tubuh Raja Indrajaya. Apa ini? Tanya Raja Indrajaya yang bingung dengan apa yang terjadi. Seluruh luka di tubuhnya menghilang. Tubuhnya tidak lagi sekarat, seolah tidak terjadi pertempuran di antara mereka. Takkan kubiarkan raja yang dicintai rakyatnya mati dengan sia-sia. Keris ini adalah pusakaku. Tidak ada setetes pun dari darah manusia lain yang boleh membasahi keris ini selain darahku. Seolah mengerti niat baik Patih Widarpa, Raja Indrajaya berbalik menghadap pasukannya dan berteriak, Wilayah Setrageni hanya kuserahkan kepada Patih Widarpa dan pasukannya. Seluruh titah darinya adalah titah dariku yang wajib kalian taati. Ucapan raja itu segera disetujui oleh pasukannya yang melihat kejadian tadi dan tunduk sesuai perintah rajanya yang saat ini menjadi tawanan kerajaan Dharmawijaya. Sudah 3 malam berlalu setelah akhir peperangan tersebutlah wilayah Setrageni. Sudah 3 hari 3 malam perayaan kemenangan diadakan dengan sangat mewah. Hari ini adalah malam penyerahan penghargaan untuk prajurit yang mampu meraih prestasi saat perang. Ketiga posisi tempat duduk untuk patih sudah disiapkan dan segera diisi oleh kedua patih dengan baju kebesarannya masing-masing dan disusul dengan Patih Widarpa yang hanya mengenakan baju santai. Patih Gemblong, gak beres ini. Baju kebesaranmu di mana? Patih Gardapati mencoba mengingatkan Patih Widarpa yang terlihat seenaknya. Di rumah, namanya juga baju kebesaran. Kenapa harus dipakai? Ucap Patih Widarpa dengan santainya sambil mencicipi makanan yang dihidangkan di hadapannya. Patih Andaka yang melihat kelakuannya hanya menggelengkan kepala, mencoba memakluminya. Untuk mengisi malam penghargaan, sang raja mengundang sekelompok besar pemain gamelan, sinden, dan penari untuk menghibur para pejabat di kerajaan. Perayaan ini berlangsung meriah. Patih Widarpa yang kurang suka dengan kerumunan, diam-diam meninggalkan pelataran dan pertunjukan yang meriah itu. Samar-samar Patih Widarpa mencium aroma masakan dari arah pawon kerajaan. Ia mengikuti aroma masakan itu dan sampai ke sebuah ruangan tempat penyimpanan makanan untuk acara. Beberapa tumpukan ayam ingkung yang masih hangat menggoda selera Patih Widarpa. Spontan ia masuk melalui jendela dan menikmati hidangan yang tersedia. Setelah mencicipinya sedikit, Patih Widarpa merasa masakan yang ia makan itu berbeda dari yang biasa ia makan. Nafsu makannya menggila hingga menghabiskan cukup banyak makanan di sana, hingga sebuah centong nasi melayang ke arah kepalanya. Sopo kowe?
ngapain kamu di sini? Maling makanan ya kamu? Ucap seorang wanita yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Patih Widarpa yang kaget sontak melompat menjauh dari serangan selanjutnya. Bukan, aku yo prajurit kerajaan, bukan maling. Nek prajurit yo ngenteni ning ngarep. Nanti juga dikeluarin. Iya, tapi makanan di luar gak seenak ini. Oh, lah yo jelas. Masakanku iki khusus untuk prajurit sekelas Panglima dan prajurit abdi kraton. Ucap wanita itu dengan sombongnya. Kalau patih, sing masake sopo? Lah yo buat patih masakannya lebih istimewa. Dimasak sama juru masak yang lebih lama. Lah terus kanggo aku piye? Nunggu wae ning ngarep. Aku selalu masak lebih biar prajurit-prajurit bisa kebagian. Ya wis, bener yo. Masakanmu wis pancen enake polu. Oh iya, jenengmu sopo? Ben aku ora ketuker masakan liyane. Iya, tenang saja. Pasti kebagian. Tanya saja yang mana masakannya Nyi Suratmi. Patih Widarpa, dari mana saja kamu? Tanya Patih Andaka, yang melihat Patih Widarpa kembali dengan membawa potongan ayam di tangannya. Habis cari angin, neng kene sumuk banget Jawab Patih Widarpa dengan santainya. Sayang sekali kamu melewatkan pertunjukan tadi. Belum ada penari dan sinden seindah itu. Itu lihat, Gardapati saja sampai kesemsem. Cerita Patih Andaka kepada Widarpa. Memang terlihat Patih Gardapati seperti sedang mempersiapkan sesuatu di latar pertunjukan. Pasukan, siapkan 1 peti emas dan perhiasan. Perintah Gardapati pada pasukannya yang segera berlari menuju gudang harta Gardapati. Sebuah peti yang dipenuhi dengan emas dan perhiasan diletakkan di hadapan penari dan kelompok gamelan yang menghibur perayaan kerajaan. Ini hadiah dari saya untuk kalian. Ucapnya di hadapan sang penari yang terlihat sangat cantik dengan pakaian layaknya bidadari. Penari itu berdiri menghampiri Patih Gardapati. Terima kasih yang mulia Gardapati. Sebuah kehormatan bagi saya untuk menerimanya. Ucap penari itu menunduk dengan menangkupkan tangannya. Tak cukup sampai di situ, penari itu mendekat ke wajah Patih Gardapati yang terlihat malu-malu. Penari itu memberikan rasa terima kasih dengan menempelkan pipinya pada pipi Patih Gardapati dan segera kembali ke tempatnya. Dari belakangnya, Patih Andaka merasa tidak mau kalah. Segera ia memanggil pasukannya dan melakukan hal serupa. Sampai hari ke-7, perayaan berlangsung dengan meriah. Setiap malam, Patih Andaka dan Gardapati selalu bersaing untuk merebut perhatian penari itu. Dengan semakin luasnya wilayah kerajaan Dharmawijaya, semakin kuat pula kekuatan prajurit untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Hampir setiap perayaan kemenangan, mereka mengundang kelompok gamelan itu untuk menghibur mereka. Mas, penari ini kok wayu tenan yo? Tanya Nyi Suratmi yang mengantarkan makanan ke Patih Widarpa yang sedang berbaur dengan prajurit lainnya. Percuma ayu, nek masakane ra enak kaya masakane kowe. Goda Patih Widarpa yang dibalas dengan lemparan kain gombal di tangan Nyi Suratmi. Alah, wes, ra usah ngerayu. Dimakan yang kenyang. Aku cuma merasa ada yang aneh. Sepertinya itu bukan kecantikan manusia biasa. Alah, embuh lah Nyinyi. Sing tak goleki omong masakanmu, liyane ra penting. Hah, payah. Makanya latihan yang bener. Kalahin musuh yang banyak biar bisa jadi patih kayak mereka. Jadi bisa nari bareng penari secantik itu. Lah ngopo dadak dadi patih toh? Mengko aku gak iso mangan masakane kowe lagi toh. Ucap Patih Widarpa yang terlihat geli dengan menutupi identitasnya. Patih kan hebat, bisa berjasa buat kerajaan seperti mereka bertiga itu loh. Lah nek aku iso dadi patih, apa kowe gelem tak lamar? Lah yo jelas gelem. Nanging ojo ngimpi ketinggian.
tibone loro. Balas Nyi Suratmi sambil meninggalkan gerombolan prajurit dengan membawa piring-piring yang sudah dibereskan. Patih Widarpa hanya menahan tawa sambil meneruskan makannya. Esoknya terdengar kabar bahwa kelompok gamelan sudah tidak lagi menampilkan pertunjukannya untuk malam-malam berikutnya. Hal ini membuat Patih Andaka dan Patih Gardapati merasa gelisah. Mereka mencari tahu dengan mengirimkan pasukan kepada kelompok gamelan itu, hingga tersudutlah syarat yang mengherankan. Kelompok gamelan Alas Kamulan dan seluruh anggotanya akan memainkan pertunjukan apabila kerajaan membayar mereka dengan 27 pasang telinga. Hal ini terdengar mengerikan, namun para pejabat kerajaan mengira kelompok gamelan ini memiliki dendam dengan tawanan perang yang baru saja dikalahkan oleh kerajaan Dharmawijaya, sehingga mereka memutuskan untuk mengabulkan keinginan kelompok gamelan tersebut dengan mengorbankan para tawanan perang. Puas dengan hadiah yang diberikan, di pertunjukan malam ini sang penari tidak segan-segan menghibur kedua patih, menemaninya menari hingga bergantian mendampingi di tempat duduk kedua patih. Seperti terhipnotis dengan kecantikan sang penari. Tepat sebelum pertunjukan berikutnya, Patih Gardapati memberanikan diri menghampiri sang penari. Apa yang kamu minta untuk mau menemaniku di istana malam ini? Tanya Gardapati kepada penari itu. Wanita penari itu tersenyum manis. Namun ucapannya tidak semanis senyumannya. 32 jari kelingking wanita perawan letakkan pada sebuah peti dan letakkan di belakang latar panggung sebelum pertunjukan usai. Maka malam ini aku milikmu, ucap wanita itu pada Patih Gardapati. Patih Gardapati yang merasa heran menanyakan maksud penari itu. Namun penari itu hanya tersenyum dan meninggalkan Gardapati. Patih Gardapati berpikir dengan keras. Ia menganggap itu adalah cara penari itu menolak ajakannya. Namun ia tidak mau kalah dengan akal-akalan penari itu. Gardapati yang sudah tergoda oleh kecantikan penari itu memerintahkan anak buahnya mengumpulkan 32 wanita perawan untuk mengambil jari kelingkingnya dengan imbalan yang besar. Warga di wilayah Patih Gardapati tidak mampu melawan dan menerima perintah yang kejam itu. Sesuai janjinya sang penari, di akhir pertunjukan sang penari mengabulkan permintaan Gardapati untuk menemaninya di istana semalaman. Patih Andaka yang melihat kejadian ini merasa tidak bisa tinggal diam. Malam berikutnya ketika Gardapati meminta hal yang sama, sang penari menolaknya dengan alasan Patih Andaka sudah memberikan yang lebih banyak dari yang Patih Gardapati berikan. Hal ini berlangsung setiap malam sehingga hubungan kedua patih tidak menjadi semakin panas. Kini setiap hari perayaan tiba, banyak warga yang mengungsi ke hutan atau wilayah lain agar tidak terpilih menjadi korban keinginan wanita penari itu. Di wilayah Patih Widarpa terlihat berjalan dengan santai di tengah-tengah rakyat yang sama sekali tidak mengenal penampilannya. Ia menuju ke sebuah rumah yang terletak tak jauh dari pasar. Suratmi, masa opo kowe dino iki? Tanya Patih Widarpa dengan kepala yang melongo dari jendela kepawon. Astaga, kamu kok bisa ada di sini? Dari mana kamu tahu rumahku? Tanya Suratmi yang kaget dengan kemunculan Patih Widarpa itu. Ya jelas tahu toh, aroma masakanmu itu udah kecium sampai ke pasar. Mendengar jawaban Patih Widarpa, Nyi Suratmi hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tenang, aku gak minta makan gratis. Ini aku bawain beras hasil panen. Lumayan toh? Walah, kok ya repot-repot toh Mas sih? Matur suwun lho Mas. Oh iya, aku malah belum tahu nama Mas sih. Oh iya, panggil saja panggil saja Dayu. Yo, Dayu. Oh ya wis Mas Dayu, monggo mlebu wae, nunggu di dalam. Gak usah, ora usah.
lambi gue mambu pitik, tak enteni ning jaba wae. Perbincangan-perbincangan singkat terjadi antara mereka. Patih Widarpa dengan setia menunggu masakan Nyi Suratmi dari luar jendela rumahnya. Itu tadi ada banyak warga pindah ke sini itu, kenapa ya? Oh, itu. Kata warga, di wilayah kedua patih lainnya pada ketakutan. Katanya kedua patih sering meminta anggota tubuh warganya untuk dipersembahkan ke penari yang mengisi acara. Walah, yang benar itu. Prabu Arya tidak melarang. Prabu Arya tidak tahu. Katanya siapapun yang berani memberitahu raja dipastikan akan mendapat hukuman dari mereka. Mendengar cerita dari Nyi Suratmi, Patih Widarpa menjadi geram. Setelah meninggalkan rumah Nyi Suratmi, Patih Widarpa memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan tempat bagi para warga yang memasuki wilayahnya untuk mencari keamanan. Persaingan kedua patih semakin panas, hingga mereka berdua ingin meminang penari tersebut untuk menjadi istrinya. Kalau menjadi selir kalian, aku tidak akan mau. Kecuali salah satu dari kalian bisa menjadikanku permaisuri di kerajaan ini. Ucap penari itu mengakibatkan sebuah pergolakan besar. Patih Gardapati dan Patih Andaka mempersiapkan seluruh pasukan dan sumber dayanya untuk pemberontakan. Saat itulah mereka mulai sadar warga dan para pekerja di wilayahnya sudah banyak berkurang, dan ia segera tahu bahwa warga dan para pekerjanya sudah berpindah ke wilayah Patih Widarpa. Suara pasukan berkuda terdengar menerobos ke alun-alun pasar wilayah Patih Widarpa. Patih Andaka, perintahkan warganya yang berpindah ke wilayah ini untuk kembali, atau hukuman yang berat menanti. Teriak pasukan itu diikuti dengan pasukan-pasukan lain yang mencari keberadaan warga dari wilayah Patih Andaka. Tidak lama pasukan Gardapati juga memasuki alun-alun dan melakukan hal yang sama. Setelah kepergian kuda terakhir pasukan kami dari tempat ini, semua warga yang tidak kembali akan dijatuhi hukuman mati. Sebuah ancaman membuat warga yang sebelumnya merasa aman menjadi gentar. Dari depan jendela Nyi Suratmi, Patih Widarpa menyaksikan keramaian yang terjadi. Ada apa lagi prajurit-prajurit itu ke sini? Tanya Widarpa kepada Nyi Suratmi. Tadi pas belanja di pasar, ada desas-desus. Kedua patih meminta warganya untuk kembali dengan ancaman. Mendengar cerita dari Nyi Suratmi, Patih Widarpa berencana melakukan diskusi kepada kedua patih lainnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami tidak sudi kembali ke wilayah kalian. Kami tidak mau menjadi korban. Salah seorang warga memberanikan diri menghadang prajurit-prajurit itu, diikuti dengan beberapa warga lainnya. Kalian berani melawan perintah. Hukuman bagi pengkhianat kerajaan adalah mati. Ucap prajurit Andaka yang segera menarik pedangnya. Kami tidak berkhianat pada Prabu Arya. Kami melindungi diri dari perbuatan kejam kalian. Sekali lagi seorang warga mencoba melawan, namun dibalas dengan sebuah tendangan yang membuatnya tersungkur. Tangkap para pengkhianat ini. Perintah kepala pasukan yang segera diikuti oleh para prajuritnya. Prajurit itu mencoba menangkap warga pelarian tersebut, namun dibalas dengan perlawanan, sehingga terjadi perkelahian di sana. Patih Widarpa yang segera melihat kejadian itu, langsung berlari menghadapinya. Dayu, ngapain kamu? Jangan nekat. Teriak Nyi Suratmi yang segera mengejarnya. Pukulan demi pukulan dilontarkan ke warga yang mencoba melawan, namun mereka masih bersikukuh untuk tinggal di sana. Hingga salah satu prajurit itu menarik pedang dan bersiap menghunuskan, namun gerakannya tertahan oleh tendangan dari Patih Widarpa. Hentikan! Tugas prajurit adalah melindungi rakyat, bukan menyakiti mereka. Teriak Patih Widarpa, membelakangi warga yang dianiaya itu. Prajurit tidak sadar dengan identitas Patih Widarpa. Penampilannya yang lusuh membuat mereka mengira ia adalah salah satu dari rakyat kecil di sana. Satu lagi pengkhianat. Habisi mereka.
sekelompok prajurit mencoba menyerang Patih Widarpa yang berdiri melindungi warganya. Dayu, lari! Lari cepat! Terlihat wajah Nyi Suratmi terlihat cemas dengan apa yang terjadi pada Patih Widarpa. Dengan ilmu bela diri yang ia miliki, tak satu pun pedang dari pasukan Andaka dan Gardapati yang dapat menyentuhnya. Dengan sekali sapuan kaki, sekumpulan pasukan yang menyerangnya terpental tanpa mampu bertahan. Mendengar keributan ini, perlahan pasukan Patih Widarpa berdatangan dan bersiap menghentikan keributan. Salah satu dari pimpinan prajurit itu turun dari kuda dan berlutut memberikan hormat kepada Patih Widarpa. Maafkan hamba, Patih. Hamba tidak mampu menyadari keributan ini hingga harus Patih sendiri yang turun tangan. Sudah, bangun. Ini bukan salahmu. Seluruh warga dan prajurit seluruh Andaka dan Gardapati tidak percaya dengan kejadian itu. Terlebih Nyi Suratmi yang selama ini mengira Patih Widarpa hanya salah satu prajurit kelas bawah yang bahkan masih sering meminta makanan. Dengan ratusan prajurit yang sudah ada di belakangnya, Patih Widarpa berdiri di hadapan pasukan yang membuat keributan di wilayahnya. Dengarkan kalian semua. Saya, Patih Widarpa Dayu Sambara, tidak akan membiarkan satupun rakyatku ditindas, bahkan oleh pasukan kerajaan sekalipun. Mulai sekarang, wilayah ini tertutup untuk seluruh prajurit luar. Jika kalian melanggar batas wilayah, akan saya anggap sebagai pernyataan perang. Ucap Patih Widarpa yang tegas membuat gentar kuda kelompok prajurit. Mereka segera pergi meninggalkan alun-alun dan segera memberitahu kepada kedua patih yang menyuruhnya itu. Panglima, posisikan pasukan di setiap akses masuk. Pastikan tidak ada pasukan lain yang masuk tanpa seizinku. Dan siapkan jubahku dan pasukan tercepat untuk menuju Istana Prabu. Kita akan menghadap Prabu Arya Darmawijaya saat ini juga. Perintah Patih Widarpa segera dijalankan. Sebelum meninggalkan alun-alun, ia menghampiri Nyi Suratmi yang masih terlihat bingung. Nyi, aku pergi dulu ya. Sisain jenal lemu yang kamu masak tadi ya, buat aku pulang nanti. Ucap Patih Widarpa dengan merangkulkan tangannya ke pinggang Nyi Suratmi dan mengecup keningnya. Tanpa menunggu balasan dari Nyi Suratmi, Patih Widarpa segera berbalik mengikuti pasukan menuju kerajaan. Alah, dasar Patih Edan. Gerutu Nyi Suratmi yang terlihat terharu dengan matanya yang berkaca-kaca. Segerombolan pasukan bergerak menuju istana kerajaan. Sejenak kejadian tadi, Patih Widarpa mendapat firasat yang buruk tentang kerajaan. Terlihat di beberapa wilayah, sekumpulan pasukan-pasukan tengah berkumpul mempersiapkan sesuatu. Melihat keadaan itu, Patih Widarpa memanggil 2 orang pasukan dan memberi perintah. Hubungi para pedagang yang kita posisikan di wilayah Andaka dan Gardapati. Cari tahu apa yang terjadi di sana dan laporkan hasilnya pada saya di istana. Kedua prajurit itu menerima perintah dan segera pergi. Setelah setengah hari perjalanan, Patih Widarpa sampai di pintu masuk kerajaan, namun tidak ada pasukan kerajaan yang berjaga di gerbang. Ia segera menerobos masuk dan semua firasat buruknya itu terjawab. Seluruh mayat pasukan kerajaan terlihat bergelempangan di pelataran istana. Melihat begitu banyak mayat yang bergelempangan di pelataran istana, tanpa diperintah pasukan Widarpa segera mengecek kondisi mereka hingga akhirnya menemukan salah seorang pasukan yang masih hidup. Patih, tolong selamatkan yang mulia. Ia berlindung di sayap timur bersama dengan sisa pasukan kerajaan. Ucap prajurit yang hampir sekarat itu. Jangan menyuruh saya. Kamu sendiri yang harus menolong rajamu. Patih Widarpa yang melihat kesetiaan prajurit itu segera mencabut keris sukma geni dan menorehkan darahnya untuk memanggil kekuatan penyembuh dari keris itu. Prajurit yang sedari tadi berusaha bertahan hidup, kini berlahan kembali pulih. Terima kasih,
Terima kasih, Patih. Nyawa kedua saya ini akan saya gunakan untuk melindungi Prabu sebaik-baiknya. Ucap prajurit itu yang masih heran dengan kejadian tadi. Dengan sigap prajurit yang selamat itu memandu Widarpa dan pasukan menuju sayap timur. Suara teriakan dan senjata yang beradu mulai terdengar. Dari jauh terlihat pasukan kerajaan sedang bertahan dari serangan prajurit-prajurit yang menyembunyikan identitasnya. Pasukan Widarpa, bantu pasukan kerajaan. Mendengar perintah dari Patih Widarpa, seluruh pasukan yang mengikutinya segera menyerbu ke depan dan membuka jalan. Bahkan sampai dalam bangunan sayap timur pun, prajurit kerajaan masih kesulitan menahan serangan pasukan-pasukan itu. Kami menuju ke bawah tanah. Di sana terlihat pertempuran dari pasukan pemberontak yang berhasil lolos melawan pasukan kerajaan yang mati-matian melindungi sebuah ruangan. Sayangnya di tengah-tengah prajurit pemberontak itu sudah terdapat kedua patih laknat yang mencoba membunuh raja. Andaka, Gardapati, jangan bertindak bodoh, teriak Patih Widarpa yang mencoba menyadarkan kedua patih lainnya. Bukannya berhenti, Andaka dan Gardapati malah seperti bersepakat untuk menyerang Widarpa. Patih Widarpa bersiap menghadapi mereka. Namun sebelum benturan terjadi, Patih Widarpa sempat membisikkan suatu perintah kepada prajurit yang ditolongnya tadi. Pusaka tombak hitam, lenggam, dan pedang pusaka yang sebelumnya digunakan untuk melindungi kerajaan, kini berbalik menyerang dirinya. Dengan ajian sapu angin yang dimiliki Patih Widarpa, berhasil menghindari semua serangan dari kedua lawannya itu. Namun ketika tombak Andaka menghujam ke tanah, Patih Widarpa kehilangan pijakan dan tebasan pedang milik Gardapati berhasil menusuk bagian perut Patih Widarpa. Seandainya kau tidak ikut campur, kau tidak perlu mati seperti ini, ucap Gardapati yang merasa sombong setelah berhasil melumpuhkan Widarpa. Di tengah pertarungan yang singit, mulai terlihat kobaran api dari ruangan tempat Prabu Arya Darmawijaya bersembunyi. Andaka dan Gardapati yang masih mencoba memberikan serangan terakhir untuk Widarpa merasa heran dengan kejadian itu. Kau yang merintah untuk membakar ruangan raja? Gardapati menuduh Andaka. Bukan, perintah itu bukan dariku, bantah Andaka pada Gardapati. Sebaiknya perkataanmu benar. Kita pastikan kematian raja dan kita tentukan siapa yang pantas menduduki tahta berikutnya, jawab Gardapati lagi dengan wajah yang kesal. Pintu ruang berlindung mulai rubuh setelah terbakar kobaran api. Terlihat di dalam sudah terbaring beberapa jasad yang mati dengan luka bakar di seluruh tubuhnya. Terlihat yang paling mencolok adalah jasad yang terbaring di tengah ruangan dengan mengenakan perhiasan bangsawan kerajaan. Andaka dan Gardapati segera mendekat menuju jasad itu. Bagus. Prabu lebih memilih bunuh diri daripada dibunuh oleh patihnya. Terlihat Andaka tertawa puas setelah memastikan bahwa jasad itu adalah jasad Prabu Arya. Gardapati yang masih curiga tetap memeriksa jasad raja di tengah kobaran api yang masih menyala itu. Rasa curiga itu segera hilang ketika melihat beberapa tanda bekas luka yang menjadi ciri khas Prabu Arya. Prabu! Teriak Patih Widarpa yang memaksakan tubuhnya untuk masuk ke dalam. Terlambat, Widarpa. Sebaiknya kau segera menyusul rajamu dan jangan berharap bisa mengisi tahta ini. Gardapati kembali menggenggam pedangnya dan bersiap menghabisi Widarpa. Sudah cukup. Kalian sudah membunuh raja. Aku tidak tertarik dengan tahta yang kalian rebutkan itu. Tidak tertarik. Walaupun kamu tidak tertarik, kau akan tetap jadi ancaman kami. Andaka tetap bersiap untuk menyerang Patih Widarpa yang mendekat. Patih Widarpa menjatuhkan pedangnya, seolah tidak berniat memberikan perlawanan. Biarkan aku makamkan jasad rajaku. Aku tidak akan mencampuri urusan kerajaan ini lagi.
pinta Patih Widarpa dengan wajah yang terlihat sedih. Untuk apa kami membiarkan kamu hidup bila bisa membunuhmu di sini? Jelas Gardapati terlihat masih tetap waspada. Kalau kalian memaksa, seluruh prajurit Widarpa akan dikerahkan untuk melawan kalian. Walaupun kalah, prajuritku pasti akan mampu mengurangi kekuatan tempur untuk perebutan tahta konyol kalian. Kedua patih tidak bodoh. Mereka sadar setelah ini mereka masih harus saling bertempur untuk memperebutkan posisi raja. Dan walaupun salah satu dari mereka menang, mereka masih harus memiliki kekuatan tempur untuk bertahan dari serangan kerajaan lain. Baik, bawa pergi mayat rajamu dan seluruh pasukanmu dari kerajaan ini, dan jangan ganggu pertarungan kami, ucap Gardapati, dan segera mereka berdua menarik mundur pasukannya. Patih Widarpa segera memerintahkan prajuritnya untuk mengevakuasi jasad raja dan anggota keluarga raja. Terlihat prajurit kerajaan yang sempat ditolong oleh Widarpa memandu pasukan yang diutus. Prajurit, siapa namamu? Tanya Widarpa kepada prajurit itu. Sadewo Basukarna Patih. Bawa jasad mereka ke sebuah rumah tak jauh dari pasar di wilayahku. Pastikan rakyat tidak mengenali jasad ini. Sampaikan pada pemilik rumah bahwa ini adalah perintahku. Perintah Widarpa kepada prajurit itu. Prajurit bernama Sadewo segera menjalankan perintah Patih Widarpa tanpa bertanya. Namun sebelum pergi, prajurit itu mencoba mengatakan sesuatu. Patih, benda yang dititipkan raja kepada saya ini terus bergetar. Apa yang harus saya lakukan, Patih? Melihat benda itu, Patih Widarpa tersenyum. Ia tidak bisa menahan rasa lega pada dirinya. Itu benar. Itu yang tadi dimaksud. Keris Raga Sukma. Kamu berhasil menjalankan tugasmu dengan baik. Jaga jasad raja dan keris itu. Bahkan jika harus mati beribu-ribu kali. Mendengar kata-kata itu, Sadewo segera mengerti dan meninggalkan kerajaan. Kula nuwun. Permisi. Kula nuwun. Terdengar seorang mengetuk pintu rumah Nyai Suratmi. Iya, sebentar, jawab Nyai Suratmi yang bergegas membukakan pintu. Terlihat dari luar seorang pemuda datang dengan membawa sebuah gerobak lusuh yang dibawa dengan kereta kuda. Maaf, apakah ini rumah Nyai Suratmi? Iya benar, masnya siapa ya? Saya Sadewo Nyi. Saya kesini atas perintah Patih Widarpa. Sadewo menjelaskan tentang apa yang terjadi di istana. Ia menunjukkan jasad raja dan anggota keluarga yang disamarkan dengan beberapa tumpukan hasil kebun. Reaksi kaget dan panik muncul di wajah Nyi Suratmi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, namun tetap menyuruh Sadewo untuk membawa masuk jasad itu ke kamar terbaik di rumahnya. Dayu, maksud saya Patih Widarpa, apa dia terluka? Patih Widarpa terluka cukup parah, Nyai. Tapi dengan kemampuan pusakanya, seharusnya ia bisa menyembuhkan dirinya dan segera menyusul. Cerita ini bersambung dulu sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.